Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Wahyu Saputra. NPM saya 1910-6310-445. Saya berasal dari kelas 5B, Program Studi Pendidikan Luar Sekolah. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen media dalam pembelajaran, guna menyelesaikan UAS evaluasi pembelajaran yang diampu oleh dosen Ibu Ika Rizky Melia MPD. Yang pertama itu ada klasifikasi media pembelajaran. Media pembelajaran dibagi menjadi 4, yaitu media visual, audio, audiovisual, dan multimedia. Yang pertama yaitu media visual. Media visual itu ada 2, yaitu media visual yang tidak dapat diproyeksikan dan media visual yang dapat diproyeksikan. Untuk media visual yang tidak dapat diproyeksikan itu ada gambar mati, diagram, ilustrasi, grafik, karikatur, peta datar, poster, realia, bagan, model, dan berbagai jenis papan. Yang pertama yaitu gambar mati atau still picture. Gambar dapat menunjukkan suatu tempat, orang, dan segala sesuatu dari daerah yang jauh dari jangkauan pengalaman pembelajaran sendiri. Gambar juga dapat memberikan gambaran dari masa lalu atau gambaran masa yang akan datang. Gambar memiliki beberapa manfaat, diantaranya yaitu yang pertama, menimbulkan daya tarik bagi pembelajar, kemudian yang kedua yaitu mempermudah pengertian pembelajar, yang ketiga yaitu memperjelas bagian-bagian yang penting, dan selanjutnya yaitu menyingkat suatu uraian yang panjang. Itulah manfaat dari gambar. Selanjutnya itu ada ilustrasi. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustrare, yang artinya menerangkan atau membuat sesuatu menjadi jelas. Ilustrasi yaitu gambar atau wujud lain yang bermaksud menerangkan sesuatu menjadi lebih jelas. Pengertian ilustrasi. Selanjutnya yaitu ada karikatur. Karikatur adalah gambar yang disederhanakan bentuknya dan biasanya berisi sindiran. Selanjutnya itu ada poster. Poster itu adalah gambar yang mengkombinasikan unsur-unsur visual seperti garis, gambar, menarik perhatian, serta mengkomunikasikan pesan secara singkat. Adapun manfaat poster yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu sebagai penggerak. Yang pertama sebagai penggerak perhatian, selanjutnya ada sebagai petunjuk, selanjutnya ada sebagai peringatan, selanjutnya ada sebagai pengalaman kreatif, dan untuk kampanye. Selanjutnya itu ada bagan. Bagan yaitu gambaran dari suatu yang dilukiskan dengan garis, gambar, dan kata-kata. Untuk yang selanjutnya itu jenis-jenis bagan. Bagan itu ada 5. Contoh yang pertama itu bagan pertumbuhan, bagan petunjuk, bagan organisasi, bagan bergambar, dan bagan waktu. Selanjutnya itu ada materi grafik. Grafik merupakan pemakaian lambang-lambang visual untuk menjelaskan data statistik, guna untuk mempermudah statistik. Selanjutnya itu ada diagram. Diagram adalah suatu gambaran terbuka dari suatu objek atau proses. Sesuatu yang diterangkan irisannya atau penampangnya dengan gambar, garis, dan kata-kata. Selanjutnya ada jenis-jenis grafik. Yang pertama yaitu adalah grafik garis, grafik batang, grafik gambar, dan grafik lingkaran. Selanjutnya ada peta datar. Peta adalah gambaran yang menjelaskan permukaan bumi atau beberapa bagian bumi yang menunjukkan ukuran dan posisi yang relatif menurut skala yang digambarkan. Jadi untuk jenis-jenis peta menurut bentuknya itu ada 4, yaitu peta buta, peta timbul atau 3 dimensi, kemudian ada atlas, kemudian ada juga globe. Kemudian ada realia. Realia adalah disebut juga objek, adalah benda yang sebenarnya dalam bentuk utuh, misalnya orang, binatang, rumah, dan sebagainya.
Ini ada jenis-jenis papan. Jenis papan yaitu yang pertama ada blackboard dan whiteboard, paling umum digunakan di sekolah-sekolah. Kemudian ada papan peragaan atau display board, berguna untuk suatu pameran dengan menempelkan berbagai bentuk. Dengan ada papan flanel, papan yang ditempeli kain flanel untuk melekatkan sesuatu di atasnya. Dan itu ada papan tempel. Papan tempel itu untuk menempelkan pengumuman-pengumuman yang penting. Masih gitu. Selanjutnya yaitu ada model. Model adalah media 3 dimensi yang mewakili benda yang sebenarnya. Benda 3 dimensi adalah benda yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan isi atau tinggi. Selanjutnya itu ada media visual yang bisa diproyeksikan, yaitu yang pertama ada OHP atau overhead projector, ada slide, film strip, dan opaque projector. Yang pertama yaitu ada OHP overhead projector, yaitu proyektor yang digunakan untuk memproyeksikan media transparan ke permukaan layar. OHP memiliki kelebihan yaitu yang pertama untuk mempersiapkan materi pembelajaran sebelumnya agar tidak menyebabkan tangan kotor dan dapat digunakan di ruang normal. Kontak antara guru-guru dan murid tetap berlangsung dan mudah digunakan. Ini ada kelemahannya. Kelemahannya itu memerlukan persiapan matang dan terencana. Kemudian bahan-bahan cetak seperti gambar, majalah, koran itu tidak dapat langsung diproyeksikan. Kemudian menguras banyak waktu, tenaga, dan pikiran. Selanjutnya yaitu ada slide atau film bingkai, yaitu suatu gambar transparan yang diproyeksikan melalui alat yang disebut dengan proyektor slide. Kelebihan slide ini yaitu yang pertama adalah materi pelajaran dapat dibuatkan sendiri, sama penyajian gambar dapat diatur sendiri. Urutan gambar dapat diubah-ubah, dan proyektor bersifat otomatis. Untuk kekurangannya sendiri yaitu kelemahannya adalah pembuatan bahan membutuhkan biaya yang mahal, kemudian kesalahan menempatkan gambar menyebabkan gambar terbalik di layar, dan membutuhkan keterangan yang banyak dari guru. Selanjutnya yaitu ada film strip. Film strip yaitu satu roll film transparan yang berisi serangkaian gambar mati yang saling berkaitan. Pada film strip, gambar digulung dalam suatu gulungan lalu dipertunjukkan dengan. Untuk film strip sendiri yaitu kelebihannya lebih padat karena dapat memuat puluhan gambar, kemudian mudah disimpan dan juga mudah disiapkan, baik software maupun hardware-nya. Untuk kelemahannya yaitu proyektor sukar diperoleh, jadi susah didapatkan, kemudian susah untuk mengganti bila ada gambar yang rusak, jadi memerlukan ruang yang gelap. Selanjutnya yaitu opaque projector atau proyektor yang digunakan untuk memproyeksikan benda-benda yang tidak transparan seperti gambar di buku, majalah, koran. Untuk opaque projector ini memiliki kelebihan yaitu berbagai materi pembelajaran dapat ditunjukkan secara langsung, kemudian dapat dipakai berulang-ulang atau dipakai berulang kali. Sebenarnya ada kelemahannya. Kelemahannya itu tidak dapat menunjukkan gambar yang terang. Kemudian materi yang diproyeksikan dapat rusak bila terlalu lama diproyeksikan. Selanjutnya yaitu media audio. Media audio adalah jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengar peserta didik. Media audio ada beberapa jenis, yaitu contohnya media rekaman, radio, dan lab bahasa. Untuk media rekaman yaitu suatu media pembelajaran berupa suara, seperti musik, manusia, binatang, yang direkam pada tape magnetik atau media digital sehingga hasil rekaman itu dapat diputar kembali. Ini jadi salah satu beberapa jenis media rekaman. Yang pertama ada gramafon, ada tape recorder, ada kaset untuk merekam suara, ada juga multi-track recorder, digital recorder.
Kelebihan media rekaman. Yang pertama, harga cenderung terjangkau, rekaman dapat digandakan, rekaman bisa digunakan kemudian hari, pengoperasiannya relatif mudah. Yang ketiga, yang selanjutnya itu membantu siswa untuk mengulang kembali materi yang telah diajarkan. Adapun kelemahannya yaitu dalam suatu rekaman sulit untuk menentukan lokasi suatu pesan atau informasi. Selanjutnya itu cukup membosankan jika didengarkan berulang-ulang. Selanjutnya yaitu radio, media audio yang penyampaian pesannya dilakukan melalui pancaran gelombang elektromagnetik dari suatu pemancar. Untuk radio ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu yang pertama harga terjangkau, dapat dipindah-pindah, daya jangkauannya luas, dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, dan juga program siaran dapat direkam. Itu kelebihan radio. Adapun kelemahan radio yaitu yang pertama sifat komunikasi satu arah. Jadi yang dari yang tempat radionya ke pendengar hanya satu arah, tidak bisa timbal balik. Selanjutnya itu sulit dikontrol. Kemudian yang ketiga, jika siaran penonton, jika siarannya monoton, pendengar akan cepat bosan. Jadi lanjut. Itu ada laboratorium bahasa, yaitu alat untuk melatih siswa mendengar dan berbicara dalam bahasa asing dengan cara menyajikan materi pelajaran. Itu laboratorium bahasa. Dan ada materi media audiovisual. Media audiovisual adalah jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses atau satu kegiatan pembelajaran. Media audiovisual yaitu dapat berupa slide suara dan juga televisi. Slide suara yaitu jenis media visual yang menampilkan sejumlah slide dipadukan dalam suatu cerita atau suatu jenis pengetahuan yang diproyeksikan pada layar dengan iringan suara. Itu adalah slide suara. Adapun unsur-unsur audiovisual yaitu yang pertama adalah grafik artis atau menyelesaikan bidang karya grafis dalam bentuk tulisan tangan, gambar, caption, judul, dan lain-lain. Yang kedua ada fotografer atau membantu memindahkan cerita dan ide penulis ke dalam karya potretnya. Selanjutnya ada narator yaitu mendramatisasi pesan naskah dengan ilustrasi musik, efek suara, dan lain-lain. Itu jenis-jenis program slide. Yang pertama ada program slide untuk promosi, program slide untuk penerangan, program slide untuk pengetahuan populer, dan ada program slide berupa anjuran, dan ada program slide ilmu pengetahuan khusus. Dan ada televisi. Televisi terdiri dari kata tele yang artinya jauh dan visi yang artinya penglihatan. Jadi program televisi berarti suatu program yang memperlihatkan sesuatu dari jarak jauh. Pengertian televisi. Selanjutnya adalah jaringan televisi. Jaringan televisi sekitar atau closed circuit television atau CCTV. Dan juga ada program televisi siaran atau television broadcast. CCTV merupakan jaringan televisi sekitar merupakan program televisi yang dioperasikan di kampus atau di tempat-tempat lain yang berjarak dekat. Selain itu pesannya bersifat khusus, misalnya bahan-bahan kuliah. Kemudian ada television broadcast. Television broadcast yaitu program ini merupakan media komunikasi massa dengan ciri-ciri yang pertama, berlangsung satu arah, kemudian komunikator melembaga. Yang ketiga itu pesan bersifat umum. Yang keempat itu menimbulkan keserempakan. Yang kelima itu bersifat heterogen. Fungsi televisi ada 3, yaitu yang pertama fungsi penerangan. Itu memberikan penerangan kepada massa. Yang kedua itu fungsi pendidikan. TV menyiarkan berbagai acara yang mengandung unsur pendidikan.
Yang ketiga yaitu fungsi hiburan. Sebagian besar alokasi waktu di TV diisi dengan acara-acara hiburan. Ketiga ada multimedia. Multimedia itu ada nanti khususnya ada pengertian para ahli, sistem multimedia, tujuan multimedia, dan klasifikasi multimedia. Yang pertama yaitu pengertian menurut para ahli. Menurut Smaldino dan kawan-kawan pada tahun 2008, multimedia diartikan sebagai penggunaan berbagai jenis media secara berurutan maupun simultan untuk menyajikan suatu informasi. Multimedia tidak harus menggunakan alat-alat yang canggih. Namun menurut Hel Zafah tahun 2004 yaitu multimedia digunakan untuk mendeskripsikan penggunaan berbagai media secara terpadu dan dalam menyajikan atau mengajarkan suatu topik mata pelajaran. Kemudian menurut Davy McDonald dan Mizell pada tahun 2003 beliau berpendapat yaitu konsep multimedia merupakan kombinasi multiple media dengan satu jenis sehingga terjadi keterpaduan secara keseluruhan. Adalah pengertian menurut para ahli. Jadi ada sistem multimedia itu komputer untuk penyampaian, kemudian ada teks, ada grafis, ada gambar, ada suara, dan ada video. Jadi multimedia merupakan media yang melibatkan jenis media untuk merangsang semua indera dalam suatu kegiatan pembelajaran. Tujuan dari multimedia yaitu dalam pendidikan dan pelatihan adalah melibatkan pembelajaran dan dalam pengalaman multisensori untuk meningkatkan kegiatan belajar dan juga dimanfaatkannya multimedia dan berbagai sumber informasi serta metode pembelajaran. Pencapaian hasil pembelajaran diharapkan lebih meningkat dengan adanya multimedia ini. Dan itu ada klasifikasi multimedia. Yang pertama ada multimedia kits, multimedia interaktif, multimedia expert system, hypermedia, dan virtual reality. Yang pertama yaitu multimedia kits. Pengumpulan bahan-bahan yang berisi lebih dari satu jenis media dan diorganisasikan untuk satu topik. Yang kedua itu jenis ini termasuk CD-ROM, slide, audio tape, video tape, gambar diam, model, media cetak, OHT, lebar kerja, gambar grafis, dan objek. Tentunya itu ada hypermedia. Hypermedia yaitu media yang memiliki komposisi materi-materi yang tidak berurutan. Mengacu pada software komputer yang menggunakan unsur-unsur teks, grafis, video, dan audio yang dihubungkan dengan cara yang dapat dipermudah pemakai untuk beralih ke suatu informasi. Yaitu selanjutnya pemakai dapat memilih cara yang unik sesuai gaya belajar, berpikir, dan cara memproses informasinya sendiri. Dan itu ada media interaktif. Media interaktif yaitu media yang meminta pembelajar mempraktikkan suatu keterampilan dan menerima balikan. Merupakan suatu sistem penyajian pembelajaran dengan visual, suara, dan materi video disajikan dengan kontrol komputer sehingga pembelajaran tidak hanya dapat mendengar dan melihat gambar dengan suara, tapi juga memberi respon aktif. Dan itu ada VR atau virtual reality, yaitu media yang melibatkan pengalaman multisensori dan berinteraksi dengan fenomena sebagaimana yang ada di dunia nyata. Dan itu ada expert system, yaitu paket software yang mengajarkan kepada pembelajar bagaimana memecahkan masalah yang kompleks dengan menerapkan kebijakan para ahli secara kolektif di lapangan. Yaitu telah selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Nuzul, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.